yang dimaksudkan dalam feng shui sebetulnya bukan hari baik atau hari sial, bukan itu juga kan. Yang dimaksudkan adalah hari yang selaras ataupun tidak. Elvina Arianto lahir sebagai Shio Naga, ya, karena dia lahir pada tanggal 5 bulan 10 tahun 2539, maka dia disebutnya sebagai Shio Naga Tanah. Dan ternyata dari komposisinya, tanahlah memang sebagai unsur yang paling dominan. Ya. Nah, unsur yang lemah adalah unsur api. Di tahun sekarang ini, di tahun tikus logam Imlek 2571, ya, masalah yang paling terbesar adalah masalah logika, semangat, dan pembicaraan. Jadi kalau kita nggak heran kalau di sepanjang setahun ini banyak orang yang bicaranya itu seenak udelnya gitu. Semua yang unsurnya tanah dan unsurnya kayu majunya luar biasa gitu. Oke. Nah, tempat tinggalnya ini sekalian di toko, Pak, menghadap ke timur. Oh ya, oke dong. Oke banget ya. Oke. Pas banget nih ya. Iyalah. Saya nggak yakin kalau sekarang dibilang mereka ini hidupnya susah. Nah, itu kalau susah bohong gitu, pasti ada sesuatu yang nggak benar. Nah, ini sesuatu nih mungkin Pak ya, karena di bawah tangga ada pintu akses ke dapur, boleh nggak? Nah, itu masalah. Pintu utama ini yang paling fatal. Kemudian pintu dapur, kemudian pintu kamar tidur utama. Ini yang paling fatal, tidak boleh dilintasi oleh tangga. Kita harus belajar dan belajar bagaimana seharusnya kita bisa bersikap bijaksana, supaya apa yang kita lakukan semuanya akan menimbulkan kebajikan bagi orang banyak. Tentu kebajikan tersebut akan kemudian melahirkan juga berbagai keberuntungan yang kita nggak tahu kapan dia lahir. Anggap saja kebaikan kita adalah simpanan, apakah untuk masa hidup yang sekarang ini, ataukah simpanan kita untuk di hari tua atau sesudahnya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalau dalam keadaan sehat pada malam hari ini. Kami ada Peter dan saya akan hadir kembali berbicara feng shui bersama dengan Kang Hong. Malam Pak Kang, apa kabar? Selamat malam Juragan Anto. Kabar baik tentunya, selalu always. Sehat Pak Kang? Selalu always kan? Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat pada malam hari ini ya Pak Kang ya, di tengah pandemi COVID-19. So pasti, itu yang kita harapkan. Iya, termasuk buat sahabat Sonora yang tengah mendengarkan acara ini. Pak Kang, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Seperti biasa ya, sebelum kita jawab pertanyaan, kita ngobrol dulu Pak Kang. Boleh. Ini kan kemarin banyak bertanya soal jodoh Pak Kang ya. Iya. Nah, kalau bicara mengenai soal jodoh, kemudian berlanjut ke pernikahan, kita bicara mengenai hari dan tanggal baik Pak Kang. Iya. Kalau dilihat dari feng shui ini seperti apa hari dan tanggal baik itu? Semua hari adalah sama baiknya. Yang menentukan hari sendiri adalah kita atau manusia. Betul. Dimana kalau sudah gelap, itu pertanda hari akan berganti. Kemudian pagi ya menyingsing, berarti hari sudah baru kembali. Nah, yang dimaksudkan dalam feng shui sebetulnya bukan hari baik atau hari sial, bukan itu juga kan. Yang dimaksudkan adalah hari yang selaras ataupun tidak. Wow, menarik ini hari selaras Pak Kang. Nah, kenapa saya bilang hari selaras ataupun tidak? Sebelum kita lanjutkan, saya mau bertanya dulu juga kan. Pernahkah Anda bangun pagi-pagi di hari yang begitu cerah, tahu-tahu ngamuk sama siapa gitu ya? Apakah sama anak, sama istri, sama adik, sama tetangga?
tanpa ada sebab. Atau mungkin juga ada kegelisahan yang tidak tahu dasarnya apa. Saya pikir setiap orang pernah mengalami hal itu. Betul. Ya, jadi itulah yang dinamakan pada saat itu hari kita sedang tidak selaras. Nah, ketika kita tidak selaras, sedang terderak oleh berbagai gangguan dalam benak, tentunya kita sepatutnya bersikap bijak. Karena kekeliruan yang sekecil sekalipun bisa saja mengakibatkan hal-hal berdampak negatif yang fatalis di luar dugaan kita. Mungkin ketika si anak kecil datang ke ayahnya, kemudian si ayah marah, si anak enggak terima, kemudian dia membawa kendaraannya ngebut di jalanan. Akibatnya si anak terderak oleh ketidakselaratan ayahnya. Ya, bukan saja si ayah yang jadi menderita, si anak ikut menderita juga kan. Ya, nah inilah yang kita sebut sebagai ketidakselarasan. Dan ini dalam analisis feng shui bisa dihitung. Kapan itu bisa terjadi? Kapan kita selaras ataupun tidak? Ya, karena semua waktu adalah baik. Nah, di zaman modern sekarang ini, bagusnya juga ada katanya satu tinjauan. Semisal pilot ini kan membawa banyak penumpang dan dia harus terbang. Tentu ini resikonya sangat tinggi. Ini dianalisa nih bioritmenya, lagi off atau lagi on. Nah, ini kan sekarang ini, sedangkan kita orang Timur, baik dari hitungan Jawa maupun hitungan Chinese, dalam konteks ini adalah feng shui, itu sudah sejak zaman purbakala. Ya toh? Jadi kita harus menghitung kapan kita patut berhati-hati. Sebab ada satu ketika seorang sahabat saya, ini sahabat dekat loh juga kan. Dekat banget Kang ya? Dekat banget. Dia melihat kalender yang saya buat. Di kalender itu dikatakan bahwa sio dia hari ini lagi ciong. Dan tahun itu dia juga lagi ciong. Nah, yang dimaksud dengan ciong itu tidak selaras tadi juga kan. Bukan dibilang dia tuh jelek gitu toh. Nah, dia berpikir ya kehati-hatian memang penting. Tapi sampai sengaja dia di satu tempat berkumpul dengan temannya, ya, dia mau melewati satu tempat parkiran yang ada rantainya. Kan suka ada tempat parkiran dipasangin rantai pendek-pendek melengkung-melengkung. Iya toh? Iseng. Yang lain kan tinggal melengkah toh, gampang toh. Dia iseng, dia seperti melompat seperti anak-anak lompat karet. Apa yang terjadi? Tersangkut, jatuh, tangannya mengganjal ke lantai toh, ke jalanan. Patah. Bukan sakit, patah. Akhirnya berbulan-bulan harus di ronsen kali Pak. Enggak, dipasang gip itu, dikasih apa itu namanya tuh dari dokter. Dipasang gips pakai pen gitu mungkin. Iya. Hal yang sepele loh. Karena iseng ya. Nah, apalagi kalau kita berbicara mengenai hal yang jauh lebih penting. Apa yang jauh lebih penting? Misalnya kita mau membuka toko. Jangan sampai kita membukanya pada hari di mana kita naas. Ciong ya? Iya, sebab kalau kita lagi naas, lagi jelek, itu bisa kebawa keberlanjutan tuh. Ya, makanya tidak mengherankan juga kan
kalau Anda melewati satu daerah, satu jalanan ya, ada toko yang mereknya itu masih ditutup sama kain merah dan belum dicopot-copot. Dia belum buka-buka nih kantor. Dia menunggu tanggal yang tepat. Jadi itu alasannya Pak Kang ya? Iya, dia nggak mau buka dulu, tetapi dia udah siap. Ya, kemudian pernikahan. Nah, tadi kan Anda bilang jodoh, terus kemudian mau menikah. Nah, dalam konteks ini kita juga harus menghitung kedua-duanya dulu nih. Dari kemulai apakah kedua-duanya punya bioritme yang sesuai apa enggak? Jangan sampai ada benturan. Karena kan pernikahan bukan buat jangka waktu 1-2 tahun Juragan. Selamanya Pak Kang. Betul. Sampai mau memisahkan ya. Betul sekali. Nah, untuk hal yang semacam ini kita jangan sampai tidak tahu apa kekurangan dan kelebihan kita. Toh tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Ya, apalagi kedua-duanya nanti membawa kebiasaan hidup yang berbeda. Iya. Ya, kita mesti tahu dong. Di mana kelebihan, di mana kekurangan, di mana jalan tengahnya. Nah, kemudian baru kita tinjau lagi kapan mereka ini selaras. Ya, karena kalau mereka bergabung pada kondisi yang tidak selaras, ini berbagai kejelekan tadi sulit untuk disinergikan. Malah yang terjadi adalah tabrakan-tabrakan nanti. Ya, akhirnya tanpa sadar kalau emosi sudah meledak, keputusan yang sebaiknya yang seyogianya tidak diambil cepat-cepat diputuskan, ya, berpisah. Ini kan akhirnya berdampak buruk kepada anak-anak. Betul. Ya. Nah, kemudian juga bukan hanya terhadap mereka nih berdua, terhadap juga orang tua mereka. Keluarga besar Pak Kang ya. Betul. Paling tidak orang tua masing-masing. Apakah pada saat pelangsungan pernikahan tadi itu kedua-duanya sedang on atau off gitu? Ada istilahnya on dan off ya Pak Kang. Selaras atau tidak selaras? Kalau tidak selaras, pernah nggak kita lihat lagi pernikahan orang tuanya jatuh kena stroke di tempat pernikahan, atau kemudian terjadi sesuatu yang tidak terduga, jatuh dari podium dan lain sebagainya. Sering ada kejadian seperti itu Pak Kang ya. Betul. Nah, ini kita kan nggak mau. Ya, itu kan akhirnya jadi sesuatu yang menjadi suatu pertanda jelek buat selanjutnya. Nah, kemudian juga kalau pernikahan tadi dilaksanakan pada saat yang tidak tepat, ini pun akan mengganggu rezeki. Dan ini walaupun dalam jangka yang panjang mungkin kejelekannya menipis, tapi berapa lama waktu yang harus kita buang? Ya, makanya ada orang bilang begini Juragan. Itu ya, saya pernah pergi ke suhu anu di daerah anu. Itu suhu, wah bodohnya setengah mati dia bilang. Kenapa? Saya diramal, saya umur sekian bakalannya kaya besar. Malahan saya belangsak katanya. Tapi pada saat dia tuh bertanya, mungkin dia tuh masih single, belum menikah. Oh gitu ceritanya. Ya, di antaranya banyak penyebab bisa terjadi, bisa menjadi batu sandungan. Nah, belum menikah, dan setelah menikahnya pada saat yang keliru, kemudian apa yang diramalkan itu akhirnya terhambat. Nah, bukannya si suhu tadi bodoh, tapi hambatannya ini kenapa dibikin? Nah, seharusnya dia kembali ke suhu tadi. Kenapa apa yang Anda katakan tidak terjadi? Mungkin dia akan periksa, oh di sini letaknya, kenapa Anda nggak bertanya gitu kan? Anda di tengah perjalanan ada perubahan ya, setelah nikah ya, tanya lagi Pak Kang ya. Nah, jadi si suhu akan menemukan, oh batu sandungannya ini, singkirkan dulu. Nah,
Jadi segala sesuatu itu kan ada dinamikanya. Nggak bisa dibilang A langsung A itu menjadi sesuatu yang harga pasti gitu, toh? Karena apa? Karena dalam perjalanan manusia dia akan banyak menemui berbagai hal yang bisa saja di luar dugaan. Bahkan kita lihat 2 orang anak kembar. Yang seharusnya kan kalau kita berbicara dia punya hitungan elemen atau segala macamnya, perbedaannya mungkin lahirnya cuma 1-2 menit. Betul. Harusnya kalau yang satu kaya, yang satu lagi juga kaya. Yeah. Kalau miskin ya miskin dua-duanya. Tapi ternyata yang satu kaya, yang satu belangsak. Yeah. Yang satu jadi orang ternama dan bijaksana, yang satu malah jadi brengsek. Yeah. Yang satu jadi polisi, yang satu jadi penjahat, kan? Iya, betul. Padahal kembar ya, cuma beberapa detik ya, berapa menit Pak ya? Betul. Ya, nah ini yang kita harus hitung. Jadi apa yang dinamakan dengan keselarasan dan ketidakselarasan itu berkaitan dengan saat itu penting. Tapi bukan berarti kita menganggap bahwa hari itu jelek. Karena hari jelek, hari naas buat seseorang mungkin adalah waktu yang mujur bagi orang lain. Betul. Ya, jadi tolong persepsi sahabat Sonora tidak keliru dalam memahami keselarasan dan ketidakselarasan tersebut. Jadi penyebutannya hari yang selaras dan hari yang tidak selaras, Pak. Betul. Nah, kalau buat gampangnya yang tidak selaras lebih enak bilangnya hari ciong gitu. Oke. Baik, ini semoga bisa membantu ya teman-teman dan sahabat Sonora yang sudah dapat jodohnya kemudian hendak melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi, Pak Kang ya. Betul, ya kita berharap semuanya menjadi lancar ya. Amin. Itu karena walaupun kita memiliki banyak kiat untuk melancarkan seseorang yang terhambat, sebaiknya kan dari awal hambatan itu kita sudah singkirkan. Betul. Ya, karena waktu yang jangan sampai kita buang dengan percuma. Ya, kalau waktu itu kita bisa manfaatkan sebagai fundamental keberuntungan kita, kenapa enggak? Kenapa kita harus buang-buang waktu? Betul. Itu harapan kita bersama sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Kita break dulu, Pak Kang. Oke. Tidak mengherankan kalau khayalan itu pun sungguh berketidakwajaran. Tidak mengherankan pula kalau khayalan seperti itu kelak membawa banyak pribadi pebisnis dalam artian seluas-luasnya di bidang dan profesi apapun, terutama yang kurang tanggap dan kurang cermat mengevaluasi perubahan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi, dengan serta-merta menjadi mudah terhanyutkan. Hal ini tentu saja akan berdampak negatif terhadap bermacam aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, kekeluargaan, tentu saja juga dalam berbisnis. Bahkan bukan tidak mungkin mencuatkan salah satu dampak buruk yang sangat berpotensi menciptakan berbagai macam kerugian. Sebagai megalomania, mari kita bahas dasar analisisnya bersama-sama. Selepas masa Cowboy, peranan unsur tanah yang sempat mencuat di antaranya dalam bentuk sikap dan perilaku berkedisiplinan, berkecermatan, dan bertanggung jawab, hingga mudah disikapi secara membumi. Di bulan ke-10 Imlek atau Cap Gue ini cenderung kerontang kembali, saudara. Terkecuali kalau sikap membumi untuk berbagai aspek tadi, misalnya disiplin, cermat, dan bertanggung jawab, terus dikesinambungkan dengan baik dan benar, sebagaimana telah disarankan pada video-video terdahulu.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang, kita coba menjawab pertanyaan Pak Kang ya. Oke. Ini datang dari Pandi. Pandi, pakai Y belakangnya Pak Kang. Oke. Lahir 28 Januari. 28 bulan 1. Ya. Tahun 2003 Pak Kang. Ini masih 2003. Ya. Lahir jam 17 petang. Oke. Pertanyaannya, cocoknya saya di unsur bidang apa Pak Kang? Karena tahun 2021 saya lulus SMA ini. 2021 lulus SMA tahun depan dong ya? Iya. Iya, berarti pas banget bertanyanya. Nah, kalau saya sih berharap Pandi betul-betul luar biasa sesuai dengan komposisi elemennya, dimana dia itu sebetulnya udah punya target. Yeah. Kemudian juga semangatnya cukup bagus, ya. Hanya saja yang sebetulnya harus diperbaiki adalah sensitivitasnya. Seringkali merasa keliru menafsirkan sesuatu dan hingga mudah tersinggung. Nah, kalau dia ini kemudian mengambil IPA, maka yang paling tepat. Kalau dia mengambil teknik mesin, teknik industri, teknik komputer, jadi pilihannya adalah dunia hardware, ya, dunia mechanical ataupun electrical, atau kalau dia ternyata di bidang IPS, pilihannya menjadi bagian kuliner. Oke. Nah, karena dia untuk kuliner Asia lidahnya luar biasa hebat. Kemudian bidang hukum dan politik. Sayangnya yang belakangan saya sebut kemajuannya agak lambat, ya. Jadi bidang hukum dan politik agak lambat, tapi kuliner jauh lebih cepat. Begitu juga mengenai mechanical electricalnya. Iya. Kalau warna baju yang cocok apa Pak? Nah, saya berharap baju warna gelap kebiasaannya itu ditinggali dulu, jangan dipakai. Kalau mau pakai ya 2 minggu sekali, sebulan sekali lah, ya. Nah, biasakan memakai baju warna hijau sesering mungkin, ya, walaupun rasanya kok nggak enak gitu. Sama ini Pak, meskipun masih muda udah berpikir soal rumah nih Pak. Iya, bagus dong. Rumah yang cocok menghadap mana nih idealnya? Menghadap ke timur atau ke timur laut. Oke, wah ini luar biasa ya. Masih muda cuma sudah berpikir tentang masa depan Pak Kang ya? Iya, kalau bidangnya nggak keliru, maka kemajuan dia memang cepat, asalkan tadi warna yang gelap-gelap jangan dipakai, terutama hitam, abu, dan biru, dan seringlah memakai baju warna hijau. Oke, baik. Saya beralih ke pertanyaan datang dari Kevel Ghazali. Kevel pakai C Pak. Kevel double L. Oke, Kevel Ghazali. Oke. Lahir 21 bulan 5. 21 bulan 5. Tahun 1993. 1993. Jam 22:40 malam. 22, ya kalau 22 pasti malam lah ya. Iya Pak. Cuma kan kadang-kadang orang lagi nyetir ya, konsentrasi di jalan. Iya. Ini pertanyaannya, saya rencana mau buka usaha Pak.
atau kerja di bidang minuman dan makanan. Apakah cocok, Pak? Tidak. Oke. Sebaiknya di unsur apa kalau nggak cocok? Sebaiknya yang menjanjikan ya adalah bidang berunsur logam dominan atau campuran daripada api dengan logam ya. Dan seperti juga tadi siapa ya? Kevel, oh yang tadi Pak ya? Iya. Pandi. Saya juga berharap Kevel ini tidak lagi memakai baju hitam, abu-abu dan biru, ya, lebih banyak memakai baju warna kuning dan coklat, ya. Kenapa? Karena terutama kalau nanti sudah berbisnis, kesibukan meningkat, dia seringkali dikhawatirkan tidak tepat janji. Oke, waduh. Ya, padahal bisnis kan ya butuh tanggung jawab kan. Iya. Dan tolong dijaga lambungnya. Oke. Cuma sebaiknya ini bekerja sendiri atau bekerja sama orang, Pak? Ya, tentu saja berbisnis dia punya peluang yang bagus. Ya, jadi dia berwira swasta adalah pilihan yang lebih tepat. Iya, oke, berwira swasta pilihan yang paling tepat. Tapi kalau jangan di tahun ini, Pak, yang terakhir nih. Kenapa? Handicapnya tadi udah saya sampaikan. Oh ya, kesehatan tadi. Iya. Ya. Mohon maaf nih Pak. Kesehatan dan juga tanggung jawab. Saya beralih ke Ibu Emilia, Pak Kang. Ibu Emilia ini lahir di Jakarta 24 Agustus, Pak Kang. 24 Agustus tahun 1984. 1984. Ya. Pukul 12 siang. Oke. Usaha bahan-bahan bangunan dan material. Termasuk pasir, batu yang baru mulai pertengahan tahun ini, Pak. Pertengahan tahun ini. Iya. Dia sudah memulainya. Sayangnya tahun ini yang bersiotikus lagi ciong. Padahal bidang itu sangat cocok. Saya khawatir perkembangannya justru menjadi lambat. Iya, sayang sekali. Seharusnya kan Emilia tahu bahwa siotikus tahun ini tidak cocok untuk mulai berbisnis. Kecuali Emilia tidak sendirian. Ada suami yang menemani atau ada siapa, nah sionya apa gitu ya. Nah kalau bidangnya cocok, tapi itulah, walaupun dia memang sebagai pebisnis itu memang luar biasa, tapi sayang mulainya seperti tadi kita bilang, keselarasan itu penting. Bahkan kita mau pindah rumah, mau apapun, sebaiknya pada saat yang selaras, apalagi mulai berbisnis. Karena suaminya ini bekerja sebagai karyawan bagian keuangan, Pak Kang. Namanya Kurniawan, Pak. Tapi sayangnya kalau suaminya terlibat di bisnis itu, ya mungkin berbeda, karena saya belum tahu nih tanggal lahirnya. Pak Kurniawan ini lahir 15 Januari, Pak Kang. 15 Januari. Jam 19. Tahunnya? Tahun 1986. Atau 986. Jam 1 dini hari, Pak Kang. Jam 1 dini hari. Ya. Bekerja sebagai karyawan bagian keuangan. Bagian keuangan. Dia orangnya sangat cermat, sangat teliti. Cocok ya? Memang cocok, tetapi ada ketidakcocokannya. Apa ketidakcocokannya? Dia orangnya enggak tegaan. Nah kalau enggak tegaan, jangan sampai kemudian dia bertindak di luar kewenangan untuk sesuatu yang mengatasnamakan perusahaan tapi berkaitan dengan keuangan. Tentu siapa yang akhirnya harus bertanggung jawab gitu toh? Kurniawan sendiri. Nah, dan sebetulnya Kurniawan ini memang
punya bakat indigo gitu ya. Nah, indigonya dikuatin deh supaya jangan kecolongan. Tapi orangnya memang terlalu baik hati. Ya, jadi harus waspada karena dia gampang percaya. Itu bisa manfaatkan indigonya nggak Pak buat melihat karakter orang seperti apa sehingga bisa lebih hati-hati? Bisa ya, asalkan dia mau menekuninya toh. Karena bakatnya ada. Dan dia pun kalau satu ketika berpikir saya besok mendingan jadi katakanlah paranormal gitu ya. Ya oke, boleh. Memang dia cocok untuk ke bidang tersebut. Atau dia masuk ke dunia spiritual, terserah ya. Kalau ada panggilannya, memang dia memang bidangnya di sana. Oke. Orangnya nggak ketagihan. Waduh, kalau orang pada mau minjem uang gimana Pak ya kalau nggak ketagihan ya? Iya, berbeda dengan istrinya ya. Istrinya lebih ketat dalam keuangan. Oke. Ya. Baik. Kita break kembali Pak Kang. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang, sekarang saya mau membacakan pertanyaan datang dari Ervina Arianto, Pak. Ervina Arianto. Tapi sebelum saya menjawab Ervina Arianto ya. Iya. Ada salam dari Bapak Johannes Daloma untuk Juragan Anto dan semua kru Sonora, katanya begitu. Wah, terima kasih. Salam kembali Pak buat Pak Yohanes. Semoga sehat Pak ya. Disampaikan, tapi dia sedang mendengarkan kok. Oke. Baik, terima kasih. Baik, ini untuk Ervina Arianto Pak Kang. Iya. Lahirnya 13 November. 13 November. Tahun 1988. 13 November 1988 jam? Pukul 2:50 dini hari. Pukul 2 lewat 50 menit Pak Kang. Oke. Pertanyaannya mengenai handicap dan unsur dominannya apa Pak? Oke. Ervina Arianto lahir sebagai Shio Naga. Ya, karena dia lahir pada tanggal 5 bulan 10 tahun 2539, maka dia disebutnya sebagai Shio Naga Tanah. Dan ternyata dari komposisinya tanahlah memang sebagai unsur yang paling dominan. Ya. Nah, unsur yang lemah adalah unsur api. Sehingga tidak mengherankan kalau Ervina mendadak suka kehilangan semangat begitu. Namun oleh sebab tanahnya begitu dominan, maka Ervina dapat menutupi handicapnya tadi dengan tanggung jawab, dengan kedisiplinan. Nah, oleh sebab itu ada baiknya untuk sekarang ini atau lanjut ke depan, Ervina untuk berbagai kepentingan menuliskan target-target yang hendak dicapai, ya, atau apa saja yang harus dikerjakan pada setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya. Karena walaupun nantinya semangat itu mendadak menghilang, nah kedisiplinannya akan menunjang. Jadi ada rasa tanggung jawab kalau hal ini memang harus dilakukan begitu.
ya. Namun demikian, Elvina tentunya harus menjaga fungsi jantungnya gitu ya. Jadi banyak olahraga, makan yang teratur, yang baik, ya. Kemudian juga misalnya jangan banyak begadang, dan kemudian satu hal juga jangan banyak mengkonsumsi manisan. Karena Elvina paling suka manis ya. Nah, selain manis, dia juga kalau tidak berusaha untuk menjadi seorang yang vegetarian, maka dia paling senang memakan daging. Nomor satu adalah sapi gitu ya. Nah, ini yang juga rasanya manis yang harus dihindari pula oleh Elvina. Oke. Ini mumpung mau pergantian tahun ya, bikin resolusi ya di tahun baru ya. Betul ya. Tetapi satu hal, Shio Naga harus betul-betul memanfaatkan masa setahun ini. Ya, karena di tahun ini Elvina punya nilai keberuntungan tinggi, dan juga potensi-potensinya banyak sekali, asalkan kemalasannya itu yang senantiasa harus disiasati. Karena justru di tahun sekarang ini, di tahun tikus logam Imlek 2571, ya, masalah yang paling terbesar adalah masalah logika, semangat, dan pembicaraan. Jadi kalau kita nggak heran kalau di sepanjang setahun ini banyak orang yang bicaranya itu seenak udelnya gitu. Waduh, jangan ya. Ini harus lebih ke persatuan bangsa, Pak Kang ya. Betul nggak? Oke. Satu lagi Pak, usaha yang cocok di bidang apa Pak Kang? Usaha yang cocok? Ada banyak. Ya, bidang berunsur api dominan, tanah dominan, air dominan, atau campuran daripada dua atau ketiga-tiganya. Oke. Cuma yang jelas targetnya ini harus fokus ya teman-teman dan sahabat Sonora. Baik, saya beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini atas nama Lingsan Pak Kang. Lingsan laki perempuan? Laki Pak. Kok tahu? Karena dia bertanya juga buat istrinya. Oh, luar biasa. Luar biasa Pak. Lingsan ini lahir 25 Agustus. 25 bulan 8. Tahun 1948. Tahun berapa? 1948 Pak. 1948. Iya. Jam 7:10 pagi. Jam 7:10 pagi. Ya. Sementara istrinya, ya, bernama Livon, 1 Juni Pak kelahiran. Tanggal 1 bulan 6. Tahun 1958. 1958 Pak. 58. 1658. Iya. Pukul 16:15 sore. 16:15. Iya. Oke. Sore hari. Ya. Mau tanya untuk kesehatan kami berdua seperti apa? Kalau kita bicara dari komposisi elemen kelahiran, tentu yang dimaksudkan adalah elemen bawaan lahir. Ya. Nah, secara bawaan lahir, kelemahan daripada kedua-duanya adalah pada lever. Ya, pada lever, pada empedu. Nah, kemudian untuk juragan Bapak Lingsan ini, ya, boleh dibilang untuk sakit itu sulit sekali. Mau sakit juga nggak gampang-gampang gitu, dikasih sakit. Ya, kecuali pola hidupnya yang kemudian menyimpang gitu ya. Kenapa? Karena memang ada sedikit kecenderungan daripada kedua-duanya untuk sangat menyukai makanan-makanan manis. Ya, kalau makanan pedas buat juragan Lingsan itu biasa, tapi Ibu Linfon banyak lebih suka gitu ya. Nah, kemudian yang oleh sebab itu minum pun sebaiknya harus banyak untuk ibu, ya. Sedangkan bapak minumnya cukup, tidak ada masalah. Jadi sepanjang
pola hidupnya benar dan rumahnya tidak menghadap ke barat, tidak menghadap ke selatan, tidak menghadap ke utara, maka nggak ada gangguan kesehatan. Ya, kecuali memang istri ada gangguan bawaan lahir, itu yang tadi sudah saya sebutkan. Buat Pak Lingsan itu kemungkinannya untuk sakit itu kecil sekali. Oke. Nah, sekarang mereka berdua ini buka toko bangunan atau material, Pak? Buka toko bangunan atau material, bagus dong. Pasti maju lah. Maju, Pak, ya? Maju dong. Cuma yang agak kurang itu misalnya penjualan cat itu agak kurang gitu. Penjualan besi agak kurang. Tapi untuk bidang-bidang semen, tanah gitu ya. Pasir. Kenapa? Pasir, Pak. Iya, pasir, semua yang unsurnya tanah dan unsurnya kayu majunya luar biasa gitu. Oke. Nah, tempat tinggalnya ini sekalian di toko, Pak, menghadap ke timur. Oh ya, oke dong. Oke banget ya. Oke. Pas banget nih ya. Iyalah. Saya nggak yakin kalau sekarang dibilang mereka ini hidupnya susah. Nah, itu kalau susah bohong. Pasti ada sesuatu yang nggak benar. Nah, ini sesuatu nih mungkin, Pak, ya. Karena di bawah tangga ada pintu akses ke dapur, boleh nggak? Nah, itu masalah. Itu masalah. Sama naik tangga 2, tangga lantai 2 langsung WC di sampingnya, boleh nggak? Gimana? Yang pertama, Pak, ya, di bawah tangga ada pintu akses ke dapur, boleh tidak? Itu pasti nggak boleh, karena semua pintu yang berada di bawah lintasan tangga itu tidak baik. Apalagi pintu tersebut misalnya adalah pintu utama, ini yang paling fatal. Kemudian pintu dapur, kemudian pintu kamar tidur utama, ini yang paling fatal, tidak boleh dilintasi oleh tangga. Kemudian jadi tidak boleh ada ya pintu manapun di bawah tangga, Pak, ya? Boleh. Kalau di luar yang tadi ya, misalnya pintu kamar mandi WC boleh. Pintu gudang boleh. Ya. Tapi yang paling fatalis adalah pintu melintas di atas pintu utama, ruang tidur dan dapur. Kalau itu dapur cuma pantry nggak masalah, tapi dapur kotor ini yang paling berperan penting. Nah, masalahnya seringkali orang lebih mengutamakan pantry dibanding dapur, padahal yang cari duit ukurannya adalah dapur kotor. Sama ini, Pak, kalau naik tangga lantai 2 langsung WC di sampingnya. Saya nggak berani mengatakan itu salah atau benar. Karena di sampingnya itu seperti apa gitu. Nggak ada masalah kalau memang itu di sampingnya kemudian tidak ada gangguan lain gitu. Ya. Jadi kalau di depan WC ada sesuatu atau di bawahnya ada sesuatu itu lain cerita. Tapi kalau di samping ujung anak tangga ya, jadi sampai selesai tangga di sampingnya ada WC, saya nggak bisa menilai. Baik, semoga terbantu ya Bapak Lingsan dan Ibu Livong. Kita break kembali, Pak Kang. Nanti kita masuk di segmen terakhir. Tetap bersama kami di acara Feng Shui bersama dengan Kang Hongkian. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta.
kita teruskan kembali Pak Kang. Sebelumnya saya mau menambahkan dulu nih Juragan. Oh iya. Untuk Juragan Lingsan tadi. Saya lupa ngasih tahu. Tadi kan sudah dibilang bahwa pintu tuh nggak bagus tuh di bawah lintasan tangga. Tapi jangan dibongkar tahun ini loh ya. Okay. Mentang-mentang dia nanti jualan bahan bangunan, gampang cari orang main bongkar aja. Ya, karena saya khawatir nanti yang malah kena itu istrinya, Ibu Limfong, karena kelemahannya itu takutnya itu kan tadi saya minta minum ya, ginjalnya takutnya nggak bagus, pendengarannya juga liver, empedu, dan takut kena gangguan ke mata gitu ya. Jadi justru khawatirnya malahan nanti bukan hanya gangguan pada bisnis terhadap bisnisnya Pak Lingsan, tapi juga kepada kesehatan ibu. Tolong ditunda. Walaupun ibu di tahun depan lagi ciong, tapi karena Bapak adalah kepala keluarga, nggak apa-apa. Di tahun depan saja memperbaikinya. Iya, dan tentang punya ini ya, toko material main ganti aja pintu. Main ganti aja, main bongkar aja. Oke. Ini pertanyaan datang dari Retno, Pak, berikutnya. Oke. Ibu Retno ini lahir tanggal 2 Maret. Tanggal 2 bulan 3. Tahun 1987, Pak. 1987. Pukul 15 petang. Oke. Rumah sekarang menghadap ke arah timur, Pak Kang. Rumah sekarang menghadap ke arah timur. Iya. Oke, bagus kalau memang sebagai kepala keluarga. Kalau bukan, tentu saya nggak bisa memastikan itu betul atau salah jawaban saya. Cuma kan sekarang banyak wanita karir Pak yang belum memikirkan punya pasangan Pak. Iya, kadang-kadang tetapi bisa terjadi di mana ada saudara kakak tinggal gitu, tapi tidak disebutkan, mentang-mentang pemiliknya dia gitu toh. Betul. Iya, padahal kakak numpang loh di sana. Nah si kakak bisnis. Iya. Feng Shui akan ikut kakak. Kalau adik yang ikut tinggal yang nggak ada masalah gitu ya. Oke, berarti ada yang lebih tua ngikutnya ke yang lebih tua Pak Kang. Betul. Oke. Nah sekarang ini tengah berkarir di bidang pemerintahan Pak. Prospeknya bagaimana? Di pemerintahan di bidang apa gitu ya? Saya di bidang pekerjaan saya di bidang pemerintahan. Di pemerintahan tuh apa? Apakah kerja sebagai PNS ataukah leveransi ke pemerintah? Betul. Nah, dan kemudian apa yang di level misalnya kan harus jelas dong. Betul. Pemerintahan tuh luas sekali ya. Iya. Oh, ada tambahan. Saya kepala keluarga Pak Kang. Jadi cocok ya rumahnya Pak ya? Saya kepala keluarga. Oh, iya cocok. Oke. Penyuluh pertanian Pak, ada tambahan. Penyuluh pertanian, oke dong, luar biasa. Ini cocok jadi kalau penyuluh pertanian saya malah mau urun rembuk. Jangan cuma jadi penyuluh dong, jadi pebisnis. Betul. Ya. Tapi saya nggak tahu itu bisa menyalahi aturan atau enggak. Ya, kalau nggak menyalahi aturan, ini juga Gan Retno ini luar biasa kemampuan bisnisnya. Oke. Ya, dia ini bisa memimpin gitu ya. Dan cuma satu hal yang harus diwaspadai, karena kecenderungan untuk gampang tersinggung itu kecil sekali. Tentu saja kita harus menjaga diri jangan sampai bersikap atau berkata-kata seenaknya, karena orang lain belum tentu sama seperti kita gitu ya. Mungkin sebagai penyuluh orang nggak mempermasalahkan, tapi kalau nanti sebagai pengusaha tentu hal itu bisa menjadi hambatan. Ya. Namun demikian satu hal yang perlu diketahui pula bahwa selain keberuntungannya bagus,
potensi untuk memulai tahun ini itu jangan gitu. Wah, ya, walaupun keberuntungannya bagus, mulailah pada tahun depan. Yeah. Ya, di tahun depan potensi keberuntungannya justru dia meningkat nih. Oke. Ya, jadi kalau mau jadi pebisnis di bidang hasil bumi, hasil hutan, atau berbagai produk yang menjadi turunannya, itu silakan, oke kok. Iya, oke. Termasuk warna baju yang cocok apa nih Pak? Biar. Tadi dulu, tadi kan dibilang di bidang apa dia tadi? Penyuluh pertanian Pak. Pertanian. Pertanian tuh luas loh. Ya, apakah juga dia termasuk untuk kepeternakan dan perikanan? Nah, semuanya itu bidang dia loh. Iya. Ya, jadi silakan aja. Kemudian apa tadi pertanyaannya? Warna baju yang cocok Pak. Warna baju yang cocok. Semua warna baju cocok buat Ibu Retno. Iya. Ya, dan tentu saja buat Retno ini cocok, tapi kalau sedang santai, saya cuma mengatakan lagi sedang santai. Tapi kalau lagi nyuluh juga santai kok ya. Nah, itu boleh pakai baju warna hitam, abu-abu atau biru. Oke, cuma kata-katanya harus diperhatikan Pak ya. Betul lah. Karena kalau nggak. Tapi sayang nih kalau nggak jadi pengusaha. Petaninya nggak ada yang mau dengar apa yang disampaikan nanti ya. Betul sekali. Jadi sebagai pengusaha sih luar biasa loh, sukses loh. Oke, Pak Kang, ini waktu kita hampir habis Pak, kurang lebih 1 menit. Mungkin ada hal-hal yang ingin Pak Kang sampaikan terkait juga dengan apa ya? Kita juga harus lebih apa ya, berhati-hati untuk menyampaikan sesuatu Pak Kang ya, biar suasananya makin adem. Iya, kadang-kadang orang yang biasa berucap seenaknya itu kadang-kadang nggak sadar. Dia merasa dirinya itu tidak mudah tersinggung dan beranggapan orang lain juga tidak mudah tersinggung gitu. Ya, jadi tolonglah ini diwaspadai. Lagi pula kalau sesuai dari konteks pembicaraan kita di awal, adanya hari selaras dan tidak selaras. Kalau orang yang kita bicarakan tadi itu ada yang kita umpat misalnya adalah seorang yang gampang tersinggung, mungkin ketika kita umpat pada hari-hari di mana dia sedang selaras, mungkin dia nggak akan ambil hati. Betul. Tapi ketika dia lagi bimbang, lagi keselarasannya hilang, lagi ciong, jangan-jangan dia akan melakukan sesuatu yang di luar di luar kewajaran sehingga akan menimbulkan penyesalan. Betul. Atau jangan-jangan kitanya yang lagi sial, ya, orang tersebut akhirnya melakukan sesuatu yang juga akibatnya menimbulkan petaka gitu. Toh akhirnya sama-sama rugi. Dia orang lain yang sedang ciong, kita bisa rugi. Kita sedang ciong, kita pun bisa rugi. Jadi berbicara memang harus sesuai ya, sebagaimana mestinya. Memang berbicara tuh kadang-kadang enggak gampang, tapi kita harus belajar dan belajar. Betul. Bagaimana seharusnya kita bisa bersikap bijaksana, supaya apa yang kita lakukan semuanya akan menimbulkan kebajikan bagi orang banyak. Tentu kebajikan tersebut akan kemudian melahirkan juga berbagai keberuntungan yang kita nggak tahu kapan dia lahir. Setuju. Oke. Ya, anggap saja kebaikan kita adalah simpanan. Apakah untuk masa hidup yang sekarang ini, ataukah simpanan kita untuk di hari tua atau sesudahnya. Luar biasa sekali ya kata-kata penutup Pak Kang pada malam hari ini. Yang jelas kita harus berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu agar tidak menyakitkan orang lain. Luar biasa Anda. Setuju. Baik. Pak Kang, terima kasih banyak loh buat kebersamaannya selama 1 jam ini. Sama-sama. Kita bicarakan dapat membantu ya masyarakat khususnya pendengar Sonora yang ikut bergabung di acara Feng Shui. Itulah harapan kita. Kesuksesan sahabat Sonora adalah kebahagiaan kita semua. Baik. Pak Kang, terima kasih. Salam sehat. Salam buat keluarga di rumah Pak. Sama-sama Gananto. Salam buat semuanya. Sukses selalu.